Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriyatul Qulub selaku dosen pengampu dari mata kuliah Eksperimen Teknik Biomedis 2 dengan topik elektroplating. Di sini kami dari kelompok B5 akan mempresentasikan webinar elektroplating dengan topik elektroplating untuk nilai tambah produk manufaktur dan handcraft, di mana webinar ini dilaksanakan oleh Teknik Metalurgi ITSB dengan pembicara Bapak Insinyur Soleh Wahyudi, MT. Next. Kelompok B5 sendiri beranggotakan Ilma Rodia Anissa dengan NIM akhir 028, Ahmad Taufik dengan NIM akhir 038, Muhammad Hilmi Ziaur Rahman dengan NIM akhir 039, Farah Restu Aji dengan NIM akhir 043, dan saya sendiri Arini Dopsari Kunastuti dengan NIM akhir 044. Next. Yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai problem yang kami angkat. Di mana problem di sini yang kami angkat ialah mengenai permasalahan korosi, di mana korosi sendiri didefinisikan sebagai degradasi material, khususnya logam dan paduannya atau sifat dari material tersebut akibat interaksi dengan lingkungannya. Nah, korosi sendiri itu merupakan proses elektrokimia yang bersifat alamiah dan berlangsung dengan sendirinya, sehingga korosi itu hanya dapat dikendalikan atau diperlambat lajunya untuk memperlambat proses terjadinya kerusakan. Nah, dilihat dari aspek elektrokimia, korosi itu merupakan proses transfer elektron dari logam ke lingkungannya, di mana logam sebagai anoda dan lingkungannya sebagai katoda yang menerima elektron. Reaksi yang terjadi pada logam yang mengalami korosi adalah reaksi oksidasi, di mana atom-atom logam larut ke lingkungannya menjadi ion-ion dengan melepaskan elektron pada logam tersebut. Sedangkan dari katoda terjadi reaksi di mana ion-ion dari lingkungan akan mendekati logam dan menangkap elektron-elektron yang tertinggal pada logam. Next. Nah, untuk dampak atau kerugian langsung yang disebabkan karena adanya korosi ialah terjadinya kerusakan pada peralatan, mesin-mesin, atau struktur bangunan. Dan untuk kerugian tidak langsung yang disebabkan oleh korosi sendiri, diantaranya adalah dapat terhentinya aktivitas produksi karena adanya penggantian peralatan yang rusak akibat korosi. Lalu terjadinya kehilangan produk akibat kerusakan pada penampungnya, contohnya pada kontainer bahan bakar, pipa air bersih, atau minyak mentah. Dan terakumulasinya produk korosi pada alat penukar panas yang menyebabkan jaringan pipa akan menurunkan efisiensi perpindahan panasnya. Nah, untuk pada bidang medis sendiri, korosi itu mengakibatkan beberapa kerugian, di mananya salah satunya ialah mengurangi sifat mekanik dari material implan. Dan korosi juga akan menyebabkan keluarnya ion logam material implan sehingga nantinya dapat larut dalam aliran darah yang dapat menyebabkan bahaya bagi user implan. Dan berikut merupakan bahasan besar outline materi webinar, di mana yang pertama kami akan bahas mengenai apa itu elektroplating, lalu mengapa harus menerapkan elektroplating, produk dan aplikasi apa saja elektroplating, lalu material apa saja yang dapat di-elektroplating, bagaimana tahapan proses elektroplating, lalu yang keenam rangkaian sel elektroplating dan contoh perlengkapan pada elektroplating, lalu yang ketujuh desain benda kerja, dan yang terakhir perkembangan elektroplating. Kemudian yang pertama ialah elektroplating. Elektroplating adalah proses pelapisan logam pada permukaan konduktor dengan metode elektrolisis. Dengan ciri khas dari lapisan elektroplating yaitu berbentuk lapisan tipis dan tebal lapisan tidak merata, seperti pada gambar di samping. Next. Oke, selanjutnya adalah mengapa kita harus melakukan proses elektroplating. Nah, di sini pada saat melakukan elektroplating ini dapat bisa digunakan untuk
menggunakan bahan dasar yang lebih murah dari suatu material. Yang mana di sini electroplating ini juga berfungsi sebagai melapisi logam tersebut dengan logam suatu tertentu. Contohnya di sini nanti akan dijelaskan pada bagian beberapa bagian di mana di sini adalah tujuannya adalah perlakuan khusus dikhususkan untuk engineering dan juga dekoratif. Di mana di sini pada engineering ini dapat menambah sifat mekanik, fisik, kimia tertentu. Sedangkan pada bagian tujuan pelakuan electroplating dengan cara dekoratif, untuk menambah dekoratif adalah di sini dapat menambah nilai menarik penampilan dari suatu benda atau suatu bahan. Oke. Nah, berikut adalah contoh dari electroplating yang mana di sini bertujuan untuk engineering. Di mana di sini contohnya adalah jenis electroplating hard chrome, di mana bertujuan dari proses electroplating ini untuk melapisi menjadi lapisan keras sehingga tahan aus dan juga korosi. Yang mana aplikasinya adalah shaft, hand tool, dice, dan plunger. Untuk yang kedua adalah nickel chrome dan juga nickel black chrome, di mana tujuan dari electroplating ini yang dimanakan dikhususkan untuk engineering adalah supaya dari bahan tersebut tahan korosi, kemudian penyerapan panas matahari yang baik. Nah, pada bagian nickel dan chrome ini electroplatingnya adalah dikhususkan untuk bagian part otomotif atau bisa juga pada bagian part perlengkapan rumah tangga. Lalu selanjutnya adalah seng, yang mana di sini tujuan dari electroplatingnya adalah tahan korosi dan diaplikasikan pada baut dan juga mur. Lalu untuk tembaga, emas, dan perak, di mana tujuan dari electroplating sendiri untuk menambah konduktivitas listrik dan juga panas yang tinggi. Dan di sini electroplatingnya digunakan pada penangkap clear, kemudian konektor pada alat elektronik, lalu filter waveguide. Kemudian selanjutnya adalah timah putih, di mana tujuan dari electroplating untuk timah putih ini bertujuan untuk lahan korosi dan juga biasanya digunakan pada bahan-bahan pembungkus makanan. Yang mana di sini grade-nya adalah food grade, yang mana contohnya adalah kaleng makanan dan juga minuman, sehingga penggunaan electroplating timah putih bisa menahan laju korosi pada bungkus atau kaleng makanan atau minuman. Lanjut adalah platinum dan juga rhodium, di mana tujuan dari electroplating dengan platinum dan juga rhodium ini agar lebih inert, di mana di sini aplikasinya pada suatu elektroda. Lalu yang terakhir adalah paduan SN dan juga PB, di mana SN ini adalah tin dan juga PB ini adalah timah atau timbal, di mana di sini tujuan dari electroplatingnya adalah agar suatu bahan itu mudah disolder, sehingga di sini dapat dikatakan pada paduan tin dan juga timbal ini dikatakan memiliki titik lebur yang rendah, dan pengaplikasian di sini bisa digunakan pada suatu chip atau kaki dari suatu komponen listrik. Kemudian yang kedua ini adalah tujuan untuk dekoratif, di mana electroplating pada dekoratif ini salah satunya adalah chrome dengan material bahan dasar baja yang juga digunakan pada part otomotif. Salah satunya adalah pelek dari sepeda motor atau juga mobil. Lalu yang kedua adalah perak dengan material bahan kuningan dan juga perak sebagai perhiasan. Emas dengan material bahan dasar adalah kuningan perak dan juga fungsinya adalah perhiasan. Kemudian rhodium juga sama, material dasarnya adalah perak dan emas untuk perhiasan. Kemudian palladium juga material bahannya adalah perak dan emas dengan tujuan adalah perhiasan. Dan yang terakhir adalah black nickel dengan material bahan kuningan yang dipakai juga untuk sebuah aksesoris atau perhiasan. Nah, di sini plating sini menggunakan salah satu tembaga yang termudah untuk dilakukan. Sedangkan plating yang dengan menggunakan chrome adalah salah satu metode electroplating yang tersulit untuk dilakukan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu bagaimana tahapan proses electroplating.
Pada tahapan proses electroplating ini digolongkan secara material, yaitu pertama secara garis besar yaitu material konduktor dan non-konduktor. Pada material konduktor terdapat beberapa tahap proses, yaitu pertama cleaning, kedua pickling, lalu deoksidasi, lalu desmoothing, lalu zincate, selanjutnya strike wetting menggunakan CU, menggunakan nikel, dan electroplating. Nah, dari tabel ini kita bisa membaca yaitu pada material kuningan, emas, dan perak, tahapan pertama yaitu lakukan cleaning, lalu pickling, selanjutnya yaitu electroplating. Nah, pada aluminium dan paduannya, proses desmoothing dilakukan bersamaan dengan proses deoksidasi agar diperoleh lapisan yang lebih lengkap terhadap material. Nah, dari proses ini terdapat beberapa istilah yang kurang umum, yaitu seperti pickling. Pickling artinya yaitu pembersihan permukaan logam dari lapisan pengotor atau bahan pengkorosi. Lalu ada desmoothing, yaitu proses penghilangan serbuk dari permukaan material dengan cara menyelupkan pada asam nitrat yang berkonsentrasi antara 30 hingga 50%. Lalu zincate yaitu proses pelapisan seng pada aluminium yang bertujuan untuk permukaan aluminium lebih lengkap. Lalu yaitu strike. Nah, strike ini yaitu tahap pelapisan agar lapisan electroplating bisa melekat lebih kuat. Nah, pada proses ini terdapat dua titik yang memiliki warna hitam dan merah, yang berarti jika titik hitam dilakukan proses pencelupan dan pada titik hitam dilakukan proses electroplating. Bisa tolong next. Nah, selanjutnya yaitu tahapan proses electroplating pada material non-konduktor. Nah, pada material non-konduktor ini prosesnya dilakukan disesuaikan bagaimana material non-konduktor menjadi material konduktor melalui 3 cara, yaitu pertama cat konduktor, lalu aktivasi palladium, dan silvering. Nah, pada material non-konduktor ini terdapat 9 langkah tahapan kaus, yaitu pertama cleaning, lalu coating resin, lalu cat konduktor, micro etching, sanitasi, aktivasi palladium, silvering, electroplating CU, dan electroplating. Nah, pada proses ini dilakukan 2 kali electroplating, yaitu menggunakan nikel dan krom. Nah, sama dengan sebelumnya, yaitu cara membacanya yaitu pada proses, misalnya pada material plastik ABS PCB, yaitu pertama lakukan cleaning, lalu micro etching, lalu sensitasi, lalu aktivasi palladium, lalu electroplating yang bukan CU, dan electroplating. Nah, untuk bahan-bahan selanjutnya dapat membaca yaitu yang terdapat titiknya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya terdapat contoh kaus tahapan proses electroplating pada nikel dan krom pada kuningan. Nah, maaf tadi saya pada tabel ini yang melakukan electroplating 2 kali, yaitu pada krom dan kuningan. Nah, pada tahapan ini terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama soft cleaning atau electrocleaning, lalu terdapat rinse, lalu pickling, selanjutnya rinse kembali, lalu ada electroplating nikel, lalu rinse, lalu dilakukan electroplating chrome, lalu rinse, dan pengeringan. Nah, untuk komposisi bahan yang
diperlukan yaitu ada caustic soda, soda es, tribasi sodium fosfat, lalu ada sodium metasilikate dan beberapa bahan lainnya. Nah, pada proses ini dilakukan beberapa kondisi, yaitu pertama suhu. Suhu dilakukan berbeda-beda. Ada yang diperlukan pada suhu ruangan, dan ada pada 80 hingga 90 derajat, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dibutuhkan juga pengkondisian pH, selanjutnya diperlukan pengkondisian tegangan, lalu rapat arus, lalu efisiensi melting, lalu waktu rendam, dan pengadukan. Nah, selanjutnya yaitu perlengkapan proses electroplating pada nikel dan krom pada kuningan. Nah, tahapannya yaitu 9 seperti pada tabel sebelumnya. Lalu bahan anoda yang diperlukan yaitu terdapat nikel, PB alloy, dan kain berbahan sintetis. Untuk bak terdapat beberapa pilihan, yaitu terdapat steel, plastik, PVC, PP, dan lain sebagainya. Untuk plastik PVC dan plastik PP disesuaikan dengan ketahanan panas dari bahan yang digunakan. Lalu pada heater yaitu diperlukan bahan stainless steel, kuarsa silika, titanium. Lalu pada agitator terdapat 2 pilihan yaitu pompa udara dan mekanik. Lalu terdapat exhaust dan power supply. Nah, exhaust ini merupakan proses untuk memastikan bahwa permukaan benar-benar kering. Nah, tabel dari beberapa contoh kaus dan proses electroplating ini diambil dari buku saku electroplating. Lanjut. Baiklah, berikutnya yaitu rangkaian dan komponen penyusun sel electroplating. Pertama, rangkaian dari sel electroplating yaitu seperti gambar berikut ini. Dan kemudian dari gambar berikut ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama tangki dan jig penggantung. Kemudian larutan elektrolit. Kemudian yang ketiga yaitu DC power supply dan bus bar koneksi. Kemudian yang keempat yaitu anoda, dan yang kelima adalah katoda atau benda yang akan di-plating. Dan kemudian dari DC power supply dihubungkan terhadap anoda dan juga katoda. Serta pada katoda terdapat ampere meter dan juga voltmeter. Next. Baiklah, yang pertama untuk komponen penyusunnya yaitu yang pertama tangki dan jig penggantung, di mana tangki ini memiliki bahan yang memiliki bahan yang dimana sering digunakan, yaitu yang pertama plastik PP yang dimana memiliki ketahanan 80 dengan suhu 80 derajat Celcius, dan kemudian plastik yang kedua yaitu plastik PVC dengan ketahanan suhu yaitu 50 derajat Celcius, dan yang ketiga yaitu stainless steel yang dimana memiliki ketahanan pH lebih dari 7 atau bersifat basah. Dan kemudian yang sebelah kanan ini merupakan gambar jig penggantung yang dimana dapat digunakan apabila benda yang akan digunakan yaitu banyak, dan kemudian tangkinya memiliki kapasitas yang besar. Next. Kemudian yang kedua yaitu larutan elektrolit, di mana terdapat 3 bahan yaitu tembaga sulfat,
asam sulfat dan bahan aditif. Di mana komposisi dari tembaga sulfat yaitu 220 sampai 260 gram per liter. Kemudian asam sulfat 50 sampai 100 mili per liter. Kemudian bahan aditif yaitu opsional. Dan untuk kategori bahaya yaitu yang pertama tembaga sulfat yaitu berbahaya, kemudian asam sulfat korosif dan bahan aditif berbahaya. Di mana perlu kita ketahui agar belum kita gunakan agar terjamin keselamatan dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu DC power supply dan busbar, yang dimana DC power supply terdapat dua parameter yaitu arus DC dan tegangan, yang dimana dalam kapasitasnya terdapat dalam skala lab dan juga skala industri. Untuk arus DC pada skala lab yaitu memiliki arus kurang dari 30 ampere, dan sedangkan untuk skala industri yaitu lebih dari 100 ampere. Untuk tegangannya yaitu sama, maksimal 12 sampai 15 volt. Dan untuk busbarnya yang digunakan terbuat dari bahan tembaga, yang dimana bagus untuk konduktivitas elektrolisis elektrik. Next. Dan kemudian yang keempat yaitu anoda, yang dimana telah disebutkan yaitu terdapat beberapa jenis yaitu nikel, tembaga, seng, timah putih, perak, krom, emas, dan rodium. Dan dari semua itu terbagi menjadi dua yaitu anodanya apakah larut atau tidak. Dan untuk yang larut yaitu anoda yang larut yaitu nikel, tembaga, seng, timah putih, perak, dan juga perak. Dan sedangkan untuk anoda yang tidak larut yaitu krom dengan material anodanya yaitu timah hitam, dan kemudian emas dengan material anodanya yaitu stainless steel dan juga platinus titanium, dan rhodium yaitu dengan material anodanya yaitu platinus titanium. Dan kemudian untuk yang kelima yaitu perlengkapan pendukung, yang dimana terdiri atas satu pompa dan filter, dan kemudian yang kedua yaitu heater dan termokontrol, yang ketiga keranjang anoda, keempat ampere dan voltmeter, kelima ampere hour meter, 6 pH meter, 7 TDS meter, dan 8 hidrometer. Selanjutnya yaitu desain benda kerja. Pada desain benda kerja, agar diperoleh hasil pelapisan yang merata, perlu diperhatikan terkait desain benda itu sendiri. Nah, pada lapisan yang diperoleh akan bergantung pada bentuk benda, yaitu pada beberapa tulisan ini dapat disimpulkan bahwa jika benda berbentuk rata atau menghadap ke atas, maka lapisan yang terbentuk akan lebih sedikit dibandingkan dengan benda yang memiliki cekungan. Pada benda memiliki cekungan, maka akan dapat menampung lapisan yang lebih banyak. Lanjut. Kemudian perkembangan pada electroplating. Dari hasil perkembangannya yaitu terdapat dari lapisan yang dihasilkan yaitu dengan pengembangan alloy, komposit, dan nano, yang dimana komposit dan nano sendiri sudah dikembangkan di Indonesia, yang kemudian dari ketiga bahan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memperbaiki sifat mekanik, fisik, dan kimia lapisan, dan kemudian aplikasi di bidang otomotif, elektronik, medical, oil dan gas, dan juga aerospace. Dan kemudian yang kedua yaitu teknologi perangkat, yaitu dengan pengembangan yang pertama rectifier pulse dan reverse pulse dengan tujuan yaitu untuk pengembangan lapisan nano. Pengembangan yang kedua yaitu remote equipment, yang dimana memiliki tujuan untuk revolusi industri 4.0, yang dimana lebih banyak
lebih sering digunakan atau lebih sering untuk dikembangkan untuk saat ini. Dan kemudian sensor, yang ketiga yaitu pengembangan sensor dengan tujuan untuk analisis unsur dalam larutan dan kompatibel dengan perangkat kontrol komposis larutan dengan perangkat kontrol komposis larutan elektrolit. Dan kemudian yang ketiga yaitu bahan kimia, yang dimana pengembangannya yaitu bahan kimia yang bersifat utama aditif dan aditif yang ramah lingkungan dengan tujuan untuk green teknologi. Dan kemudian untuk rectifier pulse dan remote equipment sudah mulai dikembangkan di Indonesia dengan yang dimana diharapkan agar bisa membantu penggunaan yang lebih baik. Next. Nah, dari pembahasan webinar yang telah kami analisa bersama, webinar electroplating untuk nilai tambah produk manufaktur dan handcraft ini sudah sesuai dan mendekati dengan materi praktikum topik electroplating yang sudah kami laksanakan pada mata kuliah eksperimen teknik biomedis 2. Nah, hal tersebut berdasarkan bahwa webinar ini merupakan aplikatif electroplating secara lebih luas, dan dengan adanya webinar ini kami dapat lebih memahami konsep serta pengaplikasian berbagai pelapisan logam dengan material pelapisnya. Selain itu, kami juga dapat lebih mengetahui mengenai perkembangan aplikasi electroplating ke depannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.